Tapi kalau uangnya banyak, oke lah gitu kan. Diajak ngobrol, dipakai lah semalaman. Lumayan nih dapat dolar, dapat ini. Kok bisa mereka melakukan itu? Hawa nafsu. Nah, hawa nafsu tadi, Bu. Karena yang ABG ini pengen barang mewah, ABG yang satu pengen merasakan daun muda. Karena istrinya udah mulai kayak ongol-ongol. Kayak jelly, namanya juga udah dugem, Bu, udah duduk gemeter. Istrinya kan gak beda jauh, dugem juga kan gitu. Yang ngomongnya udah gak jelas gitu. Jadi ini kepentingan bertemu dengan kepentingan, hawa nafsu bertemu dengan hawa nafsu, maka terjadi perzinahan. Nah, dikatakan oleh Allah apa? La ammaratun bisu, itu menyuruh kepada kejahatan kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah apa? Lewat pernikahan, begitu. Kalau perzinahan haram, jangankan berzina, mendekatinya saja tidak boleh. Kita udah mulai mepet-mepet, mau deket-deket, na'udzubillah, jangan Ibu. Miris dengan kondisi akhir zaman, orang berzina gak malu lagi, Bu. Diundang di podcast bahwa dia pernah berzina sama Pak ini, Pak itu. Jijik sekali dengernya itu. Kok dia gak ada rasa malu? Saya jijik banget dengernya, saya sudah jijik. Ya Allah, dan dia diundang ke podcast. Benar kamu pernah tidur sama Pak ini? Iya, sekian kali, dia sampai jijik banget dengerinnya. Orang melakukan dosa besar kan malu, Bu. Dia malah bangga dan itu diundang. Kok tidur berzina kok diundang? Menyampaikan ini itu akhir zaman. Kita sama suami istri nih, Bu, mohon maaf. Suami istri melakukan hubungan intim, terus cerita, apa kata Rasulullah, itu seperti setan sedang ngobrol. Enggak boleh. Itu yang hubungan sah ya, Bu, suami istri, enggak boleh. Ini apalagi dengan suami orang, berzina, bangga, diundang terus, na'udzubillah. Itu akhir zaman. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, na'udzubillah nih, Bu, bagaimana Allah enggak negur kita? Kalau bumi bisa ngomong, boleh ngomong, bumi itu udah muak banget, Bu, dengan perilaku manusia di atasnya gitu. Perzinahan, perselingkuhan, LGBT, kemungkaran, terus sementara orang baik-baiknya mulai berkurang, mencari aman buat sendiri dan seterusnya, itu mengerikan, na'udzubillah. Maka di antara sebab-sebab seseorang masuk ke dalam api neraka, hawa nafsu ini, Bu, dari pintu sebelah kiri. Sementara yang dari tengah-tengah itu bisikan setan. Terus gimana biar gak dapat bisikan setan? Baca al-ma'thurat, zikir pagi petang. Di-download di HP bisa, ada istilahnya apa? Buku kecil namanya al-ma'thurat, zikir pagi petang. Gak hafal bagaimana? Maka cemilan kita Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu aja, Bu, jadi cemilan sehari-hari kita itu. Pagi dan petang. Kenapa? Biar kita terhindar dari bisikan setan, terhindar dari teluh, terhindar dari macam-macam. Itu benteng kita, Ibu. Syukur-syukur Ibu bisa full baca yang tadi tuh, Bu, Al-Ma'thurat. Yang zikir pagi petang kecil, Bu, ada yang sugro, ada yang kubro. Ambil yang sugro saja, yang kecil. Di situ ada baca sholawat 10 kali gitu. Ada juga baca doa terhindar dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya. Jadi ada doa-doa juga, Bu, kayaknya cocok dengan kehidupan kita saat ini yang godaannya besar agar kita tidak terbawa arus ya, Bu. Bentengi jiwa kita dengan doa tersebut. Alhamdulillah nggak terasa sudah jam 10:30 bahkan lewat. Saya rasa untuk tema hari ini cukup 5 ya, Bu. 4 apa 5 ya? 4. 4 yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika ingin disayang sama Allah, apa yang pertama, Bu? Tidak sombong. Yang kedua, tidak mempedulikan orang-orang usil mengomentari kita, jalan saja gitu. Yang ketiga, menghabiskan waktu malam untuk sujud dan berdoa. Yang keempat, berdoa agar terlindung dari api neraka. Dari 4 ini yang paling gampang